Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pemirsa dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan mempelajari materi tentang riya. Kita buka pelajaran kita hari ini dengan membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang mana kita dipertemukan di dalam pertemuan yang sangat mulia ini. Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan yang terbaik kepada kita. Kemudian mari kita berikan salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina mu'alai. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Sholli ala sayyidina mu'alai di akhirat kala. Al-Quran yang melarang kita untuk berbuat riya terdapat di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Di dalam Al-Quran, surat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Artinya, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahwafa ma'akhafu alaikumu syirkul asgharu qila. Wa ma huwa? Qala sallallahu alaihi wasallam. Ariya'u yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamati idza jazal abdu bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum tara'una hal tajiduna indahumul jaza. Artinya, sungguh apa yang lebih saya takutkan dari hal yang aku takutkan atasmu ialah syirik yang kecil. Ditanyakan, apakah itu? Beliau bersabda, riya. Allah Azza wa Jalla akan berfirman di hari kiamat, tatkala Allah memberi balasan kepada para hamba akan amal-amal mereka, pergilah kepada orang-orang yang kamu pameri. Adakah kamu semua mendapatkan balasan di sisi mereka? Di hadis yang lain lagi Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ista'idzu billahi min hubbil uzni. Qila wa ma huwa? Qala alaihi salatu wassalamu wadin fi jahannama
u'idda lil qura'il mura'in. Artinya, berlindunglah kamu sekalian dari jurang kedukaan. Dikatakan, apakah itu? Beliau bersabda, sebuah jurang di neraka jahanam yang disediakan bagi para ulama yang pamer. Di dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, man amila li amalan asroqa fihi ghairi fahuwa lahu kulluhu wa ana minhu bari'un wa ana aghnal aghniyai ani syirk. Artinya, Allah benar-benar telah berfirman, barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal untuk aku yang ia sekutukan dengan selain aku dalam pekerjaan itu, maka pekerjaan itu bagi selain aku semuanya. Sedangkan aku bersih dari pekerjaan itu. Aku adalah yang paling tidak memerlukan persekutuan. Adapun yang dapat dipetik dari pelajaran Al-Quran dan hadis yang kita sebutkan tadi adalah, pertama, Allah mengatakan bahwa celakalah orang-orang yang berbuat riya. Kedua, orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindari pekerjaan riya. 3. Sesungguhnya sedekah, baik itu berupa makanan dan berupa lainnya, itu adalah ditujukan kepada Allah. Jika tidak ditujukan kepada Allah, maka itu bukan untuk Allah. Yang keempat, riya itu adalah syirik kecil. Di hari kiamat, orang-orang yang berbuat riya diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi orang-orang yang dipamerinya dan meminta balasan kepada mereka. Sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Yang kelima, orang yang dia akan tempatkan di jurang kedukaan, yaitu orang-orang yang berlaku riya. Jurang kedukaan itu adalah neraka jahanam. Yang keenam, barang siapa mengerjakan amalan dengan mempersekutukan Allah, maka amalan itu sesungguhnya bukan untuk Allah. Nah, hanya demikianlah materi yang dapat kita pelajari pada hari ini, yaitu materi tentang riya. Semoga kita bisa menghindari sifat riya dalam diri kita, sehingga amalan-amalan kita akan terjaga dengan baik hingga yaumil akhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.